Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sulis Rahayu Ningsih, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam rangka memenuhi tugas individu Agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, berikut penjelasan saya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sejarah pergerakan kebangsaan nasional. Lini masa pergerakan nasional di Indonesia sampai dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain sebagai berikut. Satu, masa awal pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1920. Masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. 2. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1930. Masa radikal adalah masa di mana muncul organisasi-organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Masa radikal berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia. 3. Masa krisis pergerakan tahun 1930 sampai 1935. Pada tahun ini, pergerakan kebangsaan di Indonesia mengalami masa krisis ekonomi. Namun, memasuki tahun 1935, keadaan ekonomi sudah normal kembali. Pemerintah kolonial sayangnya belum bersedia memulihkan kebebasan-kebebasan politik. 4. Masa moderat tahun 1935 sampai 1942. Masa moderat adalah masa di mana muncul organisasi yang bersifat lunak. Artinya, lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, bersifat kooperatif. Masa moderat berdiri organisasi antara lain Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, serta Gabungan Politik Indonesia. 5. Masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 6. Proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Pada awalnya, berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Pada akhirnya, organisasi-organisasi ini digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan. Lalu apa sih pendapat saya mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia merupakan pencapaian yang berhasil diraih bangsa Indonesia berkat perjuangan dan keberanian yang dimiliki oleh para pahlawan kita.
Keberanian ini diwujudkan dengan dibuatnya pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai proklamasi yang terus dijalankan untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Jangan sampai terpecah sampai akhir hayat. Kemudian, saya ingin menunjukkan kegiatan apa yang merupakan sikap perilaku bela negara. Antara lain mempelajari sejarah perjuangan pahlawan, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, saling tolong-menolong, dan menggunakan produk dalam negeri. Implementasi bela negara yang bisa saya lakukan di tempat tugas saya adalah berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, serta membayar pajak tepat waktu. Demikian tugas yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.